Ya, ada ya beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada prosesnya. Bukan suatu yang hari kiamat lah untuk RK gitu. Tapi ya bisa jadi kiamat karena perannya yang bersangkutan ini kan sebagai pemegang saham pengendali. Alhamdulillah sih hasil pertemuan dengan Bapak Presiden terhormat kami mendapatkan. Memang saya termasuk yang akan memberikan dukungan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat untuk. Saya lihat sepanjang sungai yang ada di sini, seluruh daerah aliran sungai dipenuhi oleh warung dan toko. Dan ke depan akan saya tertibkan. Saya dengar aja dari kanan kiri, katanya ada oknum PJT yang nyewain tanah ini untuk bangunan-bangunan. Waduh. Dan kalau ada pengelolanya sepertinya dari dulu ada tindakan nggak dibiarkan. Iya. Yo, Bang Senti People. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang, si Abu bolos paling nanti nyusul dan si Pakun yang lagi ngedeprok tuh, lihat tuh ngapain coba tuh. Garuk-garukin mata. Dua tepi mangkok. In here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo. Yes. Di tengah dugaan keterlibatan korupsi yang sedang melanda mantan Gubernur Jawa Barat Kang Ridwan Kamil ya, tapi tetap warga Jabar sekarang sedang berprestasi, lagi disorot sama teman-teman di media ya. Ada Pandawara yang semalam diundang ke Istana Presiden, ke tempat Presiden itu kan, Pandawara warga Jabar juga. Terus juga ada warga Jabar yang ikut membantu pengawasan, walaupun sudah tidak ada Kang Deddy di Hibis itu, pengawasan penanaman dan perobohannya. Terus juga ada update lagi kegiatan Kang Deddy nih yang bisa kita play nih. Pertama kita meluncur dulu. Ninyo. Ya. Tapi yang pertama kita buka dulu dari Kompas TV. Ada update terbaru dari KPK nih, yang judulnya Rumah Ridwan Kamil digeledah, KPK ungkap sita barang-barang berikut. Jadi nggak cuma digeledah doang, ada ternyata barang-barang yang disita. Iya, dimana untuk kita para netizen mendengar statementnya jadi memperkuat. Walaupun masih nggak percaya ya, tapi ya dengan statement bahwa ada beberapa barang-barang yang disita ya jadi memperkuat dugaan bahwa adanya keterlibatan gitu di cases Bang BGB gitu ya. Coba kita cek ini. Play. Ya pastinya kalau soal disita dan tidak pasti ada ya beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada. Di era Ridwan Kamil Jabar, Gubernur Jabar, artinya bersangkutan mengetahui adanya penempatan. Nah itu nanti spesifik dari penyidikan ya, gitu. Nanti pasti akan didalami keterlibatan atau tidak, atau hanya saksi, atau hanya internal BJP sendiri yang melakukan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan, gitu. Tapi kepada yang lain mereka menutupi dengan berbagai macam alasan. Oke? Terima kasih. Oh, kalau nggak Kamis Jumat, ya. Oke, segera. Nah, sebelum dilanjut maaf dipotong tuh. Kalau nggak Kamis atau Jumat berarti kalau nggak besok atau lusa ya. Tadi ada tiga kemungkinan. Antara saksi, atau terlibat, atau tidak tahu menau. Karena internal BJB-nya yang ngakalin gubernur ya pada saat itu. Ya nggak tahu nih, sebelum kita lanjut Mama mau lempar ke Santi People dulu. Kemungkinannya mana nih yang paling memungkinkan? Kemarin aku cek juga Santi People banyak yang kaget gitu, jujur syok gitu. Kalau selentingan soal waktu masih menjabat hanya fokus di satu kota tertentu aja itu ya udahlah ya, udah jadi rahasia umum. Banyak banget warga dari kota-kota yang ada di Provinsi Jabar lainnya yang protes soal itu gitu, kayak ya udah. Tapi kalau korupsi sih Mamang juga kaget gitu, nggak nyangka gitu. Tapi kita tunggu aja nanti Kamis. Ini lanjut lagi. Lanjut. Kalau ya, ada yang disita nggak Pak kemarin dari? Ya pastinya kalau soal disita dan tidak pasti ada ya beberapa dokumen, kemudian beberapa barang, itu ada prosesnya, sedang dikaji, sedang diteliti oleh para penyidik, gitu. Ya memang tidak banyak, tapi setidaknya itu hal-hal yang relevan dengan penanganan perkara yang saat ini. Boleh dirinci nggak Pak dokumen dan barangnya apa? Enggak dong.
Ya macam-macam lah, ada beberapa lah. Nanti detailnya silakan sama. Itu ada kaitannya dengan dugaan korupsi BJB itu, Pak? Ya sementara kan pasti dikaji ya, segala sesuatunya itu tidak serta-merta gitu, diteliti, dilihat gitu. Nanti kalau memang nggak ada relevansinya pasti dikembalikan. Tapi yang ada nanti pasti akan diikutkan. Pak, kemarin kan dikatakan ada satu tersangka, Pak. Nah itu kapan dirilisnya, Pak? 5 tersangka. 5 tersangka yang sudah ditetapkan. Ya nanti akan disampaikan oleh jubir ya. Gitu. Dirilisnya kapan, Pak? Segera kita sampaikan gitu. Kalau Pak RK sendiri, Pak RK akan diperiksa kapan? Akan dipanggil? Nanti pasti ya saya kembalikan kepada penyidik lah itu, urusan teknis seperti itu. Penyidik, direktur penyidikan, Kasatgas yang akan menentukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi statusnya apa sekarang nih Pak? Saksi. Gitu. Pak, benar nggak sih Pak modus dari kasus Bank BJB ini melalui iklan BJB pakai agensi terus kickback lagi ke? Ya diduga seperti itu. Markup gitu ya Pak selanjutnya? Ya diduga seperti itulah ya. Markup. Gitu. Nanti pada saat kontes akan didetailkan. Kerugian negaranya itu berapa? Ya lumayan cukup banyak juga gitu, dari hampir sekian ratus miliar yang dianggarkan itu ada indikasi bahwa potensi kerugiannya bisa dikatakan mungkin sekitar setengahnya kira-kira gitu. Nanti detailnya sama Tasya ya. Modusnya melalui agensi iklan. Sebenarnya aku sedikit paham sih ya, karena di peragensian mungkin teman-teman Santai People ngerti gitu ya antara agensi media buyingnya sama platformnya gitu kan. Berarti kalau yang aku tangkap, mohon maaf kalau salah ya, ini aku menangkap dari penjelasan Bapak yang tidak terlalu panjang ini, kemungkinan besar di markup. Harusnya harganya 100.000 gitu kan, di markup jadi 200.000 nih. Bang beli slot dong, slot iklan di tempat lu. Ya udah gue bikin 200 aja ya. Oke. Setelah bikin 200, ada perjanjian dealnya itu ada cashback. Gitu. Jadi bayarnya 200. Iya. Karena Anda telah beli di saya, Anda bisa mendapatkan cashback. Iya. Yang sebelumnya sudah di markup dulu gitu. Jadi tetap masuknya full, cashbacknya dapat. Udah kecuci di situ tuh harusnya ya. Tapi nggak tahu ya nanti kayak gimana, kita tinggal nunggu Kamis atau Jumatnya aja. Masalah rilisnya ya seperti apa ya. Iya, dan siapa-siapanya tadi kan juga katanya kan Betul. antara Kamis atau Jumat. Betul, tersangka sudah ada 5 cuman belum dirilis. Iya. Nah, mengenai Kang Emil sendiri di sini tadi dijelaskan statusnya masih sebagai saksi. Dokumen-dokumen dan juga barang yang disita sedang dicek oleh penyidik soal relevansinya dengan kasus korupsi BJB gitu. Kalau ada kemungkinan besar akan naik statusnya. Ya enggak? Tapi kalau tidak ada relevansinya akan turun statusnya gitu kan. Saksi kan di tengah, nanti naik jadi tersangka atau turun jadi ke yang tidak mengetahui gitu. Berarti hanya sekedar di internalnya aja gitu yang ngakal-ngakalin. Wah, kita akalin gubernurnya nggak ketahuan begitu. Sejujurnya rada percaya nggak percaya juga gitu. Tolonglah. Tapi coba kita intip ke Metro dulu deh meluncurnya. Ninyo. Ya. Dari Metro TV semalam ada sedikit penjelasan. Cuma Mama nggak akan ngeplay full ya. Mama mau start dari menit 3:47. Ceki-ceki. Play. Bukan suatu yang hari kiamat lah untuk RK gitu. Tapi ya bisa jadi kiamat karena perannya yang bersangkutan ini kan sebagai pemegang saham pengendali dalam perusahaan atau badan hukum Bank Jabar Banten ini. Karena saham dimiliki itu 38%, terus publik 24%, kabupaten kota 24%, sisanya itu Banten. Nah, istilahnya itu di bank BPD manapun itu gubernur itu adalah selaku PSP, pemegang saham pengendali. Nah, disitulah dia berhak mengganti direksi, mengganti pengurus itu. Nah, apakah direksi dan pengurus ini termasuk komisaris itu kemudian berkelindan dengan proyek-proyek yang sedang ditangani oleh KPK. Tapi bisa saja pemborongnya ini, 3 perusahaan ini memberikan hadiah atau sesuatu kepada RK. Yang RK tidak tahu menahu dengan urusan ini. Dikira ada orang yang senang memberikan sesuatu alasannya untuk kampanye, hanya operasional dan sebagainya. Jadi ya bisa aja ini Ridwan Kamil tidak tahu apa-apa. Jadi ya kita tunggulah perkembangan KPK seperti apa nanti dalam mengembangkan penyidikan ini. Tapi apapun itu pemberian sesuatu kepada pejabat negara itu harus dilaporkan kan kepada KPK. Apalagi ini kalau memang misalnya dari pemborong
3 perusahaan rekanan yang advertising atau reklame yang sedang di-hire oleh Bank Jabar Banten, karena dugaan saya itu ada markup di situ gitu, karena kerugiannya aja hampir separuh kok gitu, 200 miliar dari sekitar 400 miliar. Jadi itu tipikalnya itu kan, kalau reklame itu kan gampang itu diatur-atur tendernya, terus kemudian diatur harganya. Lah perbandingannya ketika perusahaan ini menjual kepada perusahaan lain berapa harganya, ini diduga 2 kali lipat itu gitu ya, masih. Oke, baik. Tuh. Sebenarnya masih ada potensi buat turun statusnya, tapi ada juga potensi buat naik gitu. Kalau dari Bapak Boyamin Saiman ngelihatnya tadi, kalau misalkan ternyata terlibat, misalkan ya, kemungkinan besar perannya adalah memilih tender di mana udah tahu harganya mahal gitu, tiga perusahaan advertising tadi dipilihin atau direkomendasiin, walaupun harganya mahal tetap di ACC gitu. Kemungkinan ya dari perusahaan bayar ke advertising yang ngasih cashback, terima kasih ya udah rekomendasiin kita gitu. Kalau yang aku tangkep ya, mohon maaf kalau salah, itu kalau skenario ternyata terlibat gitu. Tapi kalau ternyata skenario tidak terlibat, ya mainnya mah yang di sekitaran bawah gitu. Nah, biar happy mungkin ya aku tangkap ya, biar happy, biar aduh nggak usah ngecek gitu. Ini loh, makasih loh, ini terima kasih. Makanya barang gratifikasi tadi yang bisa jadi dia tidak tahu menau ini dari mana gitu. Tapi kalau skenario kayak begitu tetap mungkin ada teguran atau kayak gimana, karena kan setiap barang yang dikasih ke pejabat harus dilaporkan katanya begitu. Tapi nggak tahu, dah penasaran juga. Kita tunggu besok ya perihal kasus korupsi yang BJB ini. Sebenarnya nominalnya nggak terlalu besar, 200 M ya. Cuma menyenggol nama yang cukup besar ini yang akhirnya meledak nih beritanya. Iya. Tapi Mang, pertanyaanku kalau misalnya memang yang bawah-bawahnya doang nih yang ada kong kali kong sama bagian advertising itu tadi kan, itu apakah yang kayak atas-atasnya atau termasuk Kang Emil juga terlibat jatuhnya? Ya kalau memang tidak terlibat ya udah, berarti sebagai saksi. Pada saat itu lu taunya apa? Gue taunya begini. Pada saat itu lu gimana? Taunya begini gitu. Jadi bener-bener nggak terlibat atau benar-benar nggak tahu menau, ini barang dikasih gitu ibaratnya ya. Jadi turun statusnya gitu. Kalau yang worst case-nya ternyata tahu, diam saja, naik statusnya itu dia. Tolonglah. Jadi perihal korupsi yang BJB kita tunggu besok atau Jumat. Sekarang kita ke Pandawara meluncur. Ninyo, dari Sekretariat Presiden kemarin ya 11 Maret 2025, Presiden Prabowo terima Pandawara Group di Istana Merdeka. Ceki-ceki. Play. Gila. Asal dari mana Gila? Bandung Pak. Bandung. Kamu? Bisa Bapak. Bisa. Dari mana? Bandung juga Pak. Oh ini Bandung semua. Rifki dari mana? Dari Bandung. Semuanya anak Bandung. Sama dari Bandung. Sama namanya? Agung. Ini saya Dini Pak. Dini? Iya siap. Ini Dini pasti Bandung juga? Bandung Pak. Raffi Bandung juga nih? Oke, good. Terima kasih. Jadi apa? Alhamdulillah sih hasil pertemuan dengan Bapak Presiden terhormat, kami mendapatkan beberapa insight yang jelas dari pengalaman beliau yang sudah melanglang buana untuk mengabdikan diri untuk Republik ini. Ini sebenarnya agak dadakan sih. Jadi kemarin malam Bapak Seskap itu menghubungi kami, dan di esok harinya, tepatnya hari ini tuh pagi-pagi beliau minta ketemu, dan alhamdulillah ada undangan dari Bapak Presiden. Ya kita sedikit menceritakan tentang apa yang kita alami di lapangan seperti itu. Jadi beliau juga mengapresiasi apa yang sudah kami lakukan gitu, terhadap semua langkah kecil yang sudah kami lakukan. Jadi harapannya mungkin ini bisa jadi motivasi tambahan untuk kami untuk terus bisa mengabdi pada negara ataupun Republik ini, terutama di bidang persampahan. Harapannya dengan adanya undangan ini itu bisa menjadi contoh ataupun pengingat untuk seluruh pemuda yang ada di Indonesia agar bisa lebih aware, agar bisa lebih lagi peduli terhadap lingkungan, karena lingkungan juga yang memberikan kita kehidupan gitu. Jadi kita setelah ini ingin mencoba untuk memanfaatkan energical yang masih dipunyai oleh para pemuda Indonesia untuk lebih semangat lagi, untuk bisa lebih mencintai lingkungan lagi, dan mengajak teman-teman sebayanya untuk kompak dalam mengatasi masalah sampah. Kira-kira demikian.
warga Jabar semua ternyata orang Bandung kabeh Pandawara teh gitu. Yang akhirnya setelah sekian tahun berjibaku ada drama pelarangan ya, nggak ada drama yang baru bersih udah di ya buang sampah sembarangan lagi oleh warga sekitarnya gitu. Ada drama dituntut karena tidak terima dijadikan peringkat ya nggak ke kekotoran yang inget ya waktu itu. Akhirnya sekarang dinotis sama Bapak Presiden nih. Dan diapresiasi tuh katanya ya. Betul. Ini yang ditampilkan ke kameranya. Aku jadi inget case-nya Bobon Santoso. Oh ya. Iya, awal-awal pakai budget sendiri. Yes. Iya, terus diem-diem jalanin misi Kuali Merah Putih. Di akhir episodenya kalau nggak salah ya, baru di-mention gitu. Ternyata diem-diem disuntik dana gitu kan oleh Pak Wowo ini gitu. Nah kemungkinan besar karena kalau kita lihat Pandawara itu kan punya kayak semacam saringan gitu kan yang buat sungai itu yang bariket gitu kan. Itu pasti pakai budgetnya, terus juga untuk menunjang supporting equipment buat mempercepat mungkin ya pembersihannya. Pasti ya sedikit banyak diem ini mah menurutku loh ya. Berkaca sama case-nya Bobon, diem pasti ya ada supporting tipis-tipis ya. Tapi tahu nggak imajinasi gila aku begitu nonton berita ini. Karena kan domisilinya Pandawara Jawa Barat ya. Kebenaran nih. Ya, Bapak Gub yang sekarang Jawa Barat. Fokus juga sama kebersihan lingkungan nih. Ya enggak? Terus ibaratnya bisa komunikasi langsung sama Pak Wowo nih. Kemungkinan ini mah ya bisa join tuh combo tuh. Iya. Ya minimal bersihin Jawa Barat dulu. Gitu. Ntar syukur-syukur di tiap provinsi punya Pandawaranya masing-masing. Syukur-syukur lebih banyak lagi jadi di tiap kabupaten kota punya Pandawaranya masing-masing gitu. Iya sih, aku jadi kebayang kalau misalnya nih nanti mau ke Bekasi misalnya ya, ke Bekasi bagian mana gitu. Kan kalau selama ini Kang Deddy cuman kayak ayo yang mau bantuin turun gitu kan. Mungkin kalau bisa join nih sama Pandawara, nanti kan bisa tuh besok kita ada jadwal bersih-bersih di sini, siapapun yang mau bantuin silakan datang ya gitu kan biasanya kan. Iya, jadinya Pandawara mau bersihin di tempat A misalkan kepentok sama administrasinya. Kalau misalkan jadi ini mah join ya, dengan Pemprov Jabar gitu kan. Administrasinya dilosin sama Pemprov Jabar gitu kan. Terus bisa jadi acara event nanti dihadiri Kang Deddy juga untuk ikut nyemplung barang-barang. Kan warga pasti punya ketertarikan sendiri gitu kan untuk ikut nyemplung juga gitu ya. Terus diawasi, setelahnya di-maintain lagi. Wah. Jabar, warga Jabar edan sumpah bersinar nih. Warga Jabar sedang bersinar, penuh prestasi. Tolonglah, mantap bikin sirik warga-warga yang lainnya ya. Bahkan kita ke nextnya nih dari official Ineos. Bahkan Jabar dan DKI ini nampak jadi lebih kompak nih. Ini ada statement Bapak Pramono Anung sebagai Gubernur DKI Jakarta yang mendukung penuh kebijakan yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi soal atasi banjir. Berarti kan secara tidak langsung mengakui udah kebijakan lu bener paling tepat dah. Jadi gua nggak usah soto-sotoyan. Menurut gua kebijakan yang ini lebih baik enggak. Emang udah bener, udah oke, menurut kita oke. Jadi kita dukung, kita support. Ceki-ceki dari Inews. Saya termasuk yang setuju kalau memang dilakukan pembatasan untuk membangun villa-villa di puncak. Siapapun itu yang akan membangun, bukan hanya warga Jakarta, warga dari manapun harus dibatasi karena hal ini terlihat dari beberapa banjir yang terjadi, terutama yang terakhir kemarin. Curah hujan itu tidak lagi di atas Danau Ciawi dan Sukamahi, tetapi di bawahnya. Dan itu sebagian sudah menjadi area publik, area yang dijadikan villa, kemudian penginapan, kemudian juga restorasi dan sebagainya. Memang saya termasuk yang akan memberikan dukungan kepada Bapak Gubernur Jawa Barat untuk membatasi villa-villa yang ada di puncak atau dimanapun yang dibangun baru. Respect. Coba kita kasih ke nextnya ya meluncur.
Ninyo, Yes. nextnya ada report dari warga Jabar, teman-teman netizen nih, sekaligus membungkam komenan-komenan orang kemarin yang bilang warga Jabar sendiri tuh yang nggak bener, buang sampah segala macem, nggak disiplin dan segala macamnya ya. Ini sekaligus membungkam komenan-komenan miring dari nggak tahu siapa pokoknya mah ya. Ini walaupun Kang Deddy absen atau tidak hadir, tetapi hasil sidaknya masih dikawal pengerjaannya nih oleh salah satu warga. Ini siapa nih? Ada dari Arsa Fadilah. Arsa Fadilah, hari pertama normalisasi Kali Cipalabuan, Sukabumi, like Earth, ceki-ceki. Play. Audionya di mute karena lagu. Tuh. Dikeruk ya. Yes. Dikawal, dilaporkan via sosmed biar teman-teman netizen tahu gitu. Oh, ini yang kali kemarin ya? Iya. Kayaknya. Iya. Kan harus didalemin lagi kan, proses pengerukannya dikawal. Kan yang udah di sebuah ini apa namanya, negara di Konoha gitu kan. Pas sidaknya, wow, begitu sudah tidak dipantau. Nanti aja lah gitu ya. Tapi sekarang tidak bisa seperti itu karena dipantau oleh warga-warga netizen ya yang siap melapor ke Kang Deddy kalau misalkan pekerjaannya tidak beres gitu. Ini kita kasih next ya. Nextnya nih ya, sudah sekitar mungkin 4 sampai 5 hari yang lalu pembongkaran pertama yang dilakukan di Hibis. Iya enggak dikawal lagi dong, enggak disorot gitu kan sama teman-teman media, TV gitu kan. Tapi teman-teman netizen ngasih report terus. Ini update-nya total sudah 2.300 penanaman bibit pohon dari Shirkanala Gym. Ceki-ceki. Play. Coba audionya lagu nggak? Oh enggak. Oh lagu audionya. Kita mute tuh. Ditanamin. Gercep juga berarti emang ya. Bener, gercep banget. Dan yang bikin aku respect nih, posisi nggak diawasin pun kerja gitu, komit gitu, emang bener-bener pengen gitu, menghijaukan lagi gitu. 2.300 kan sekitar 2 hari atau 3 hari tuh udah nggak diekspos lagi sama media TV kan, tapi masih ya udah komitmen, konsisten. Iya. Berarti kan sambil jalan ya, maksudnya kayak nggak nunggu kelar apa namanya dibongkar semua baru ditanam, tapi nggak selagi paralel. Iya paralel. Betul, mantap. Dan selalu ada komen-komenan yang dari Kang Sunde. Hanya saran, anjay, tanamin pohon yang menghasilkan buah-buahan juga biar satwa liar. Buat satwa liar di sana. Ada balasan. Ini hutan Kak, bukan pertanian katanya. Ya kan hanya saran. Tetap melawan. Maksud saya pohon buah-buahan buat satwa liar di sana, bukan untuk manusia. Anda pernah dengar gak bahwa banyak monyet masuk kampung-kampung karena nggak dikasih makanan? Iya, oke. Maksudnya kayak pohon beringin dan pohon salam buahnya nanti dimakan burung. Ini hutan lindung, Mbak. Itu dia poin utamanya, hutan lindung gitu. Yang memang fokus utamanya untuk membantu penyerapan air gitu. Tapi nggak apa-apa, bagus sarannya. Pohon buah bilang aja sih mbaknya mau ini, kalian manen nanti diem-diem, tolonglah. Kita kasih next ya. Ninyo, ini juga ada report dari teman-teman netizen yang ikut melanjutkan aktivitas penanaman di Hibis Park nih ya, ceki-ceki. Play. Dari beberapa dinas terkait gitu. Respectnya tuh jadi kayak ibaratnya mah murid nggak ada guru tuh tetap ngerjain tugas gitu, nggak yang gurunya udah nggak ada kita leha-leha gitu, enggak. Cepet loh, berapa hari udah 2.300 tanam. Iya cepet banget. Itu kan satu-satu ya nggak. Respect bapak-bapak ibu-ibu yang bertugas, respect, mantap. Yang kayak gini-gini bikin bangga warga Jabar, nggak salah aku melihatnya. Jabar lagi berprestasi pisan, mantap. Lokasinya yang itu tuh bang, tuh belakangnya tuh yang restoran gak jadi tuh. Bener, mantap. Kita kasih next ya. Yo, nextnya ada update dari Gubernur Avatar ya, Kang Deddy Mulyadi yang nanti ada di gunung, nanti ada di laut, nanti ada di sungai. Ini sekarang lagi ada di mana nih? Jadi kepo mamang ceki-ceki. Play. Ini saya berada di wilayah Tambun Utara Bekasi ya. Jadi kalau banjir itu wajar terjadi karena lihat, ini daerah sungainya sudah penuh bangunan,
sampah bertumpuk. Nah, ini bangunan terus penuh dan bangunan, sungainya tertutup. Udah bangunan semuanya, bantaran sungainya sudah tidak ada. Jadi ruang air untuk lewatnya sudah tidak ada. Akibat ruang air untuk lewat sudah tidak ada, maka kemudian terjadilah banjir. Nah, ini sungainya sudah berubah jadi pasar, tertutup. Ini tertutup. Jadi problem banjir tuh menurut saya sederhana banget ya. Bukan hanya sekedar masalah di hulu, tetapi hilirnya sangat bermasalah. Orang butuh sungai, tetapi sungainya semakin dipersempit menjadi tempat sampah. Sungai itu sungainya. Lu lihat sampah yang luar biasa. Semoga Bupati Kabupaten Bekasi segera melangkah melakukan pembenahan. Atau nanti suatu saat saya datang ke sini juga. Karena fokus saya hari ini bukan untuk ini. Fokus saya hari ini adalah meneruskan kegiatan pengerukan sungai dan pelebaran sungai di Kali Babelan ya, yang mengalir dari Kali Bekasi. Ini lihat seperti ini yang terjadi itu, lihat. Ayam luar biasa, joroknya luar biasa. Coba lihat. Wah. Enggak sorry dipotong. Punten dipotong. Aduh, ini apa ngimpi apa ya? Apa namanya? Pejabatnya mungkin ya mikir kayak tujuan datang kan, Kang Deddy ngapain mau ngurusin ini pengerukan sungai di A. Oke. Kebetulan lewat yang kayak begini gitu kan. Kerekam alasia. Mana udah ada ultimatum lagi. Ini kalau nggak diberesin nanti bisa saya kesini nih. Iya, mana tadi bilang kan ayam joroknya minta ampun gitu kan. Itu aja tuh di tanahnya tadi kan juga ada di sebelah kayak nggak tahu warung atau apa tuh sampah-sampah semua juga. Nggak cuma di dalam nggak cuma di dalam sungainya, di pinggir sungainya pun sampah semua. Mungkin aku langsung mikir gini, mungkin buat pejabat-pejabat yang kebetulan kurang rajin gitu ya. Aku nggak mau nyebut malas, terlalu kasar, kurang rajin gitu. Kayak mungkin dalam hatinya mikir, si Kang Deddy diem aja nggak sih di kantor gitu, jangan kemana-mana gitu. Bahaya kalau kemana-mana ke jalan ini ketahuan. Ini kenapa nih? Ke jalan sini ketahuan. Ini kumaha liur. Kenapa nggak nyantai aja gitu di kantor ngadem gitu? Sayangnya bukan style si Kang Deddy ya kayak gitu ya. Kang Deddy kayaknya tukang jalan ya bang. Tukang ngikrik kemana-mana ya, segi-segi. Play. No, lihat tuh. Ini keadaan sungai di sini. Ini keadaan sungai di sini, Pak Bupati. Semoga bisa mengambil langkah-langkah berkoordinasi dengan pengelola sungainya. Dan saya targetkan pada tahun ini seluruh sungai di Jawa Barat, walaupun bentangnya sangat luas, bisa rapi. Saya akan membangun kerjasama dengan jajaran TNI. Coy, membangun kerjasama dengan jajaran TNI. Langsung menjawab isi komen ya. Nih, dari Ahmad Coirudin, Pasar Gabus tuh, Bupati mana berani gusur, banyak jawara di Gabus. Tuh, Alusio, banyak Bang Jago di sana, Kang, banyak ormas di sana yang titik-titik. Mungkin udah tahu juga ya dari laporan teman-teman netizen ya, area sini banyak Bang Jagonya gitu. Makanya tadi saya akan TNI. Iya, bergabung dengan teman-teman TNI, sok digeprek Bang Jago sama teman-teman TNI, tolonglah. Tapi parah juga ya Mang, kalau kemarin kan yang di Sukabumi tuh pohon itu ya kita mikirnya ke bawah arus banjir gitu kan. Ini kayaknya sengaja dibuang di situ deh, kelihatan kan? Kayak bekas penebangan, udah lempar-lempar aja ke sana ya. Tolonglah. Lanjut lagi. Ini saya udah habis. Cuman ini ada komenan yang wadididau nih. Apa tuh? Nanti kami makan gimana Pak? Dari Caniago, dokter. Pakai tangan katanya. Iya, udah makan udah pakai tangan, dikunyahnya pakai mulut. Gimana atuh teh liur? Kita ke laporan keduanya meluncur. Cus. Ninyo. Yes. Nextnya dari Kompas TV saat sudah sampai ya. Langkah tegas dari Mulyadi usai sidak normalisasi Kali Bekasi, bonus optik melawai. Ceki-ceki. Play. Kalau sertifikatnya di bawah 5 tahun dicabut sertifikatnya. Kalau sertifikatnya di atas 5 tahun, maka itu diberikan ke Rohima. Di lokasi yang tempat kita saat ini ada 10. Saya doang sendiri, makanya saya pengen buru-buru digusur kalau jadi. Berarti saya ini pengen pindah.
surat tanah hak milik ibu. Milik. Hak milik. Emang infonya mau digusur sejak kapan, Bu? Dari 2000 berapa ya? 2003 kali, 2023. 2023. Iya. Udah mau 3 tahun, tapi nggak jadi. Jadi Bu pengennya dipindah atau di gimana? Pengennya mah kagak pindah. Pengennya dirapihin doang. Tapi kalau direlokasi Bu dipindahin mau Bu? Kalau dipindahin ya mau. Tapi nyari tempat yang nggak banjir dah. Itu. Ya ininya dirapihin juga nggak banjir, tembok. Biasa kalau banjir itu berapa lama Bu rendam rumah? Dua hari, 3 hari yang bersihnya yang capek Pak, lumpurnya yang kagak tahan. Saya kemarin dikit lagi kesetrum colokannya turun ke bawah. Untung saya teriak-teriak buru-buru. Gimana Pak terkait hari ini Pak yang lokasi Progres pertama pekerjaan sekarang sudah kembali berjalan. Hari ini baru 3 alat dan besok saya perintahkan untuk 40 alat turun. Kemudian saya minta seluruh aparat keamanan di sini baik dari Polsek maupun Koramil menjaga kegiatan ini karena ini bermanfaat bagi kepentingan warga. Andai kata orang sudah merasa punya sertifikat, ada bangunan, nanti kita negosiasikan sambil berjalan. Saya tidak mau pekerjaan ini terhambat karena ini adalah daerah aliran sungai. Hari Senin akan segera diputuskan bagaimana status daerah aliran sungai karena akan ada rapat antara Gubernur Jawa Barat, Menteri ATR BPN dan Kementerian PUPR. Ini yang akan dilakukan. Ya. Ada berapa rumah Pak emang Pak yang di bantaran itu? Saya nggak tahu jumlah rumahnya berapa, tetapi yang penting bagi saya proyek ini harus berjalan. Pak, itu untuk aja. di warung pojok itu ada 20 rumah Pak yang hanyut ke bawah air Pak. Ya. Itu udah SHM semua. Nah. Itu tanggapan dari pemerintah sendiri Ya, seperti apa? pertama ya kita lihat dong status rumahnya itu tanahnya dulu tanah apa, gitu loh. Kalau itu tanahnya tanah sungai, kenapa bangun rumah di bantaran sungai? Kan nggak boleh. Tetapi karena ini adalah bencana pasti pemerintah memberikan perhatian. Tetapi tidak boleh lagi nanti kita bangunkan rumahnya tidak boleh lagi di bantaran sungai. Apalagi di daerah aliran sungai, nggak boleh. Saya lihat sepanjang sungai yang ada di sini, seluruh daerah aliran sungai dipenuhi oleh warung dan toko. Dan ke depan akan saya tertibkan. Kenapa? Ditertibkan demi kepentingan orang Bekasi sendiri, bukan demi kepentingan gubernur. Ya, itu. Makasih. Tapi tadi bagus ya salah satu warga yang ditanya gitu, mau digusur gitu, mau dipindahin, mau gitu. Selama areanya nggak banjir. Tadi katanya hampir kesetrum kemarin, untung teriak-teriak. Apa urusannya? Maksudnya teriak-teriak untuk menghindari kabelnya gitu. Aku pikir emang teriak-teriak bisa nggak kesetrum gitu. Tapi udahlah itu main intermezzo aja. Cuman yang bikin dak-dikduknya lagi, nanti kita ada play mungkin di VT terakhir. Kang Deddy udah tahu oknum siapa yang menjual. Tapi kita meluncur ke next dulu, meluncur. Nino. Yes. Kang Deddy saat bertemu dengan ibu-ibu warga sekitar ceki-ceki. Play. Kali Bekasi nih. Desa apa, Mak? Desa Babelan. Oh, yang kemarin Pak Prabowo kesini. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Desa Babelan, sungainya sungai apa? Sungai Kali Bekasi. Mak, ini kan sungainya sekarang udah jadi sertifikat, sudah ada rumah, ada bangunan, ada perusahaan. Nah dulu ini sungainya aslinya sungai apa punya orang? Saya kecil udah ada. Sungai? Iya. Dulu nggak ada rumahnya? Nggak ada. Berarti kalau tanah daerah sungai milik sungai? Iya. Walah. Mak kebagian banjir nggak? Lah segini. Di sini? Ya gimana nggak banjir, Mak? Orang sungainya menyempit. Mak mau kan nggak banjir lagi? Kalau mau nggak banjir lagi, harus dibantu kasih tahu semua orang ya. Daerah sungainya harus dibersihkan lagi. Ya. Oh, harus dikeruk. Oh. Tuh, Mas setuju kerukin lagi nih kayak gini. Nah, setuju nggak? Setuju ya? Nanti kalau ada petugas, pegawai yang mengerjakan Kali Bekasi, nanti nggak menghalangin. Demi kepentingan semua. Kalau yang nyertifikatin sungai suruh tobat. Iya, Pak. Bener nggak? Tobat itu nanti dosa itu. Ya. Setuju, Mak? Setuju. Orang nenek segini. Oh, nenek banjir. Segini. Mak punya suami nggak? Kagak. Punya suami. Nenek sendirian. Nih, buat buka. Buat suami. Ya, nanti yang belakangan. Ini aja Mak dulu. Ya, yang lain. Ya, Mak ya? Punya suami. Mau kawin lagi nggak? Nggak mau. Oh, nggak mau. Saya juga nggak mau kalau sama Mak. Saya lagi di... Selalu ya ada bumbu-bumbu bercandanya. Tapi ya ini ya poin plusnya.
punya style pendekatan persuasif gitu, sesuai dengan siapa lawan bicaranya gitu kan. Bisa kita lihat tadi lawan bicaranya emak-emak semua kan, ya pendekatan bicaranya nggak enak kan ya, banjir ya nanti ini ya jangan dihalang-halangin ya kalau ada petugasnya ya gitu, mau kan pindahin kan. Punya ya itu poin plus sih menurutku ya, pendekatan persuasifnya. Jadi si warga pun yang sebenarnya tahu mau digusur gitu, jadi kayak oh ya udah menerima deh, ayo gitu. Nunggu-nunggu tapi kok nggak digusur juga mungkin gitu ya. Karena nggak ada pendekatannya mungkin ya kemarin. Iya. Tolonglah ya, ada komen-komenan menarik nggak nih? Ninyo, ada dari siapa ini? Termul Tobat. Ya biasalah netizen caper ya. Kerja woi, katanya dibalas tuh, kebanyakan yang kerja di balik meja cuma tidur melulu, ini lebih dari kerja woi katanya. Enggak, ini sebagian kerja om kan. Terus dibela lagi, ini sebagian kerja om dan segala macamnya dibalas nih. Kalau orang kerja nggak bawa tim kamera bro, kalau udah bawa kamera namanya action drama kolosal. Ya salam, dia nggak ngerti ya sekarang ya, butuh transparansi, update kepada masyarakat ya. Tapi ya udahlah, kalau Bajer ini menganggapnya bawa kamera itu buat action drama kolosal ya terserah, bebas. Iya, ntar kalau misalnya nggak bawa kamera, nggak ada bukti, terus dia bilang mana nggak ada kerjanya gitu, kan jadi serba salah. Jadi serba sabah ya, liur. Mari kita kelasnya aja Jo. Terus, yes. Kelasnya mungkin yang bikin dak-dikduk, katanya Kang Ledi. Ya tahu saya siapa yang nyertifikatin sungai, katanya oknum mana ceki-ceki. Saya di kali apa namanya? Kali Gabus. Desa apa? Desa Srijaya. Kecamatan? Ambon Utara. Banjir kemarin? Banjir. Ini segini. Lewat. Ini lewat. Segini. Kenapa bisa banjir segini? Ini dijambak ini Pak. Oh, ini di antara penyebabnya adalah saluran airnya ini tertutup oleh bangunan dan sampah. Ini kewenangannya milik PJT, ya kan? Ini berdengar nih, denger aja, belum tentu saya benar. Bisa jadi salah ucapan saya. Saya dengar aja dari kanan kiri, katanya ada oknum PJT yang nyewain tanah ini untuk bangunan-bangunan. Waduh. Dan kalau ada pengelolanya sepertinya dari dulu ada tindakan nggak dibiarkan. Bener nggak? Bapak setuju nggak kalau ini segera diberesin? Setuju ya? Nanti saya normalisasi ya. Bongkarin bangunannya, setuju? Diperdalam sungainya, setuju? Ya, buat PJT 2, mari bersama-sama Pemprov Provinsi Jawa Barat membenahi daerah aliran sungai, bangunan-bangunan yang mengganggu aliran sungai kita bongkar bersama. Kita punya tanggung jawab, jangan dibiarkan ini terjadi dan tidak boleh lagi banjir di tahun depan. Ya, kalau kita sudah berusaha kemudian masih banjir, kita sebagai pejabat negara, sebagai pegawai negara sudah berusaha dengan baik. Bapak setuju? Oke, saya ambil tindakan nanti ya. Terima kasih. Ini warga mengeluh nih Pak Bupati Kabupaten Bekasi. Apa keluhannya? Ini Pak, jadi keluhan warga ini sebelum jalan dilebarin minimal sungai dulu dirapihin Pak. Oke, jadi ada rencana pelebaran jalan. Ada rencana pelebaran jalan setelah lebaran. Mohon Bupati agar pekerjaannya ditunda, Bupati Bekasi. Betul. Kita normalisasi sungainya, kita lebarkan sungainya, kita perdalam sungainya, baru kita mikirin pelebaran jalan. Betul Pak. Karena dilebarkan jalan, sungai makin menyempit, dipenuhi bangunan, dipenuhi sampah, maka warga menderita. Akan banjir. Buat Pak Bupati Bekasi ya, saya mohon sekali lagi Kepala Bina Marga atau PUPR Kabupaten Bekasi, mohon kegiatannya ditunda dulu. Kita normalisasi sungai dulu. Iya benar. Ya, oke? Siap. Siap semuanya? Siap. Oke, sok bilang sama Pak Bupatinya. Oke, sok ngomong. Bupati, tolong ini lebarin sungainya biar kita lebarin oleh Pemprov. Yang penting jalannya jangan dulu dibangun. Ya, setuju ya? Oke. Ini saya di bingung bupatinya. Aduh, gimana ya? Masalahnya yang minta warga minta langsung ke gubernur. Iya, secara ini kan posisi kan, aduh atasan berarti yang nyuruh ya. Oke lah. Gas, mungkin tender cancel dulu ya, lebarin jalan ya. Kenapa? Ya ini ada perubahan mendadak, suruh fokus ke sungai dulu. Tolonglah. Tapi tadi ngeri juga ya.
Udah ya bisa salah sih katanya. Cuman kayaknya udah tahu oknum mana yang nyertifikatin nyewain lahan. Tolonglah, sungai disertifikatin disewa-sewain teh kumaha atuh. Pasti lagi ketar-ketir sekarang ya. Iya, pasti nggak enak makan, nggak enak tidur kalau kata orang kan. Tolonglah ya. Aduh, mantap, Santuy People, mantap. Mantap. Mungkin segini dulu kalian ya. Sambil menunggu besok ada update apa. Sambil menunggu sudah bangun Pak Kun juga ya. Yaudahlah, sambil menunggu kelanjutannya seperti biasa kita meluncur ke setting di Super Thanks. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 3. Iya, 3. Yang pertama dibuka dari Oren Aulia Rahma. Sok beneran ini. Sok kan. Dari Saninata, dari dulu kurang suka, oke, tapi kalau kekayaannya 22 M sih menurutku masih wajar ya. Sudah tidak bisa berword lagi. Kang Gedi emang pahlawan warga Jabar asli. Warga Jabar lagi berprestasi. Lase dari Fatimah Zahra. Thanks. Ini gara-gara Radio Santuy lama-lama aku jadi ngefans sama Kang Dedi. Sehat-sehat ya Kang Dedi. Sehat-sehat juga buat Mamang dan Nyonyo. Nyomang tuh Nyonyo dan Mamang. Tapi it's okay ya. Salam juga buat Pak Kun yang selalu gercep bangun. Dia tahu dia ini jatahnya dia semua, tolonglah. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu absen. Pak Kun mau super thanks. Langsung duduk ya, dan Pak Kun yang lagi standby. Aduh, tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.